Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Berliana Zulfitri, NIM 20233011. Saya dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Baiklah, di video kali ini saya akan mempresentasikan tugas 2 pertemuan 15 mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah dengan dosen pengampu Bapak Al-Qadri Fitra, SEMM, AKCA, yaitu tentang pemetaan dan perhitungan potensi daerah. Soal yang pertama yaitu realisasi penerimaan retribusi daerah di Kota Malang Melintang tahun 2013 sampai 2016. Berikut data yang telah disajikan dalam bentuk tabel penerimaan retribusi daerah di Kota Malang Melintang tahun 2013 sampai 2016. Untuk itu, kita disuruh untuk menentukan estimasi retribusi objek wisata tahun 2017 dengan metode yang pertama SMA atau asumsi dengan menggunakan 4 tahun yang menjadi dasar perhitungan. Yang kedua, eksponensial smoothing dengan damping vektor 0,7. Yang ketiga, transformasi moving average atau TMA. Yang keempat, metode kuadrat terkecil. Apabila diketahui realisasi objek wisata tahun 2017 adalah Rp166 juta, maka metode manakah yang memiliki keakuratan? Jawabannya, yang pertama metode SMA. Data tahun 2013 sampai 2016 objek wisata dalam jutaan. Yang pertama 152 ditambah tahun kedua 150 ditambah tahun ketiga 160 ditambah tahun keempat 165 dibagi dengan 4. Hasilnya yaitu 156,75. Jadi estimasi retribusi objek wisata tahun 2017 adalah Rp156,75. Metode yang kedua yaitu metode eksponensial smoothing dengan damping 0,7. Berikut telah disajikan pendapatan per tahun. Yang pertama, tahun 2013 pendapatannya Rp152 juta, langkahnya 0 dan estimasinya juga 0. Tahun 2014 pendapatan Rp150 juta, langkah 0 dengan estimasi Rp152 juta. Untuk tahun 2015 pendapatan Rp160 juta dengan langkah 0,3 dikali Rp150 juta ditambah 0,7 dikali Rp152 juta dengan estimasi Rp151.400.000. Untuk tahun 2016, pendapatan Rp165 juta dengan langkah 0,3 dikali Rp160 juta ditambah 0,7 dikali Rp151.400.000 dengan estimasi Rp153.980.000. Untuk tahun 2017, pendapatannya 0, langkahnya 0,3 dikali 165 juta ditambah 0,7 dikali 153.980.000 dengan estimasi Rp157.286.000. Langkah yang ketiga yaitu transformasi moving average atau TMA. Berikut disajikan data pendapatan dan perubahan pendapatan. Tahun 2013 pendapatan Rp152 juta, perubahannya 0. Tahun 2014 pendapatan Rp150 juta, perubahan pendapatannya minus 2 juta. Tahun 2015 pendapatan Rp160 juta, perubahan pendapatannya 10 juta. Tahun 2016 Rp165 juta dengan perubahan pendapatan Rp5 juta. Total perubahan pendapatannya yaitu 13 juta. Rata-rata perubahannya 4.333.333. Jadi, prediksi pendapatan tahun 2017 adalah 165 juta ditambah 4.333.000 sama dengan Rp169.333,33. Berikut metode yang keempat yaitu metode kuadrat terkecil. Untuk tahun 2013, X-nya min 3, Y 152 juta, XY-nya dalam kurung 456 juta, X kuadratnya yaitu 9.
Untuk tahun 2014, X-nya min 1, Y-nya 150 juta, X-Y-nya dalam kurung 150 juta, X kuadratnya 1. 2015, X-nya 1, Y-nya 160 juta, X-Y 160 juta, dan X kuadratnya 1. 200, tahun 2016, X-nya 3, Y-nya 165 juta, dan X-Y-nya 495 juta, X kuadratnya 9. Berikut adalah jumlahnya. X0, Y 627 juta, XY jumlahnya 49 juta, dan X kuadrat 20. Untuk itu, diketahui sigma ditambah sigma plus dibagi N sama dengan 627 juta dibagi 4 sama dengan 156.750.000 rupiah. Yang B, sigma XY per sigma X sama dengan 49 juta dibagi 20 sama dengan 2.450.000. Persamaan trennya yaitu Y sama dengan 156.750.000 ditambah 2.450.000 kali X. Penjualannya tahun 2017, Y sama dengan 156.750.000 ditambah 2.450.000 dikali 1. Y sama dengan 156.750.000 ditambah 12.250.000 sama dengan Y sama dengan 169 juta. Jadi, berdasarkan dari hasil 4 metode di atas, maka didapati hasil yang mendekati 166, yaitu metode kuadrat terkecil. Berikut adalah soal kedua. Lakukanlah pemetaan potensi retribusi untuk semua jenis retribusi di atas dengan menggunakan analisis tipologi Clausen. Berdasarkan jawaban di atas, berapa persenkah yang berada pada posisi prima, potensial, berkembang, dan terbelakang? Berikut adalah data pemetaan potensi retribusi untuk semua jenis retribusi. Dalam tabel ini juga disertakan jumlah dan rata-rata dari masing-masing jenis retribusi di setiap tahunnya. Untuk penjelasan di setiap retribusinya, yaitu yang pertama retribusi pasar. Untuk tahun 2013, YI per Y aksen sama dengan 220 per 132,83 sama dengan 1,656. Yang kedua, tahun 2014, YI per Y aksen sama dengan 228 per 138,3 sama dengan 1,648. Delta YI untuk tahun 2014 yaitu delta YI per delta Y sama dengan 228 dikurang 220 per 220 per 830 dikurang 797 per 797 sama dengan 0,036 per 0,041 sama dengan 0,878. Untuk tahun 2015, YI per Y aksen sama dengan 245 per 146 sama dengan 1,678. Delta YI per delta Y sama dengan 245 dikurang 228 per 228 per 876 dikurang 830 dikurang 830 sama dengan 0,074 per 0,55 sama dengan 1,345. Untuk tahun 2016, YI per Y aksen sama dengan 250 per 153,3 sama dengan 1,63. Delta YI per delta Y 250 dikurang 245 per 245 per 920 dikurang 876 per 876 sama dengan 0,020 per 0,050 sama dengan 0,04. Yang kedua, retribusi parkir di tepi jalan umum. Yang pertama, tahun 2013, YI per Y aksen sama dengan 115 per 132,83 sama dengan 0,865. Untuk yang kedua, tahun 2014, YI per Y aksen sama dengan 125 per
138,3 sama dengan 0,9. Delta YI per delta Y 125 dikurang 115 per 115 per 876 dikurang 830 per 830 sama dengan 0,08 dikurang 0,04 sama dengan 0,8. Untuk tahun 2015 yaitu YI per Y aksen sama dengan 130 per 146 sama dengan 0,89. Delta YI per delta Y sama dengan 130 dikurang 125 per 125 per 876 dikurang 830 per 830 sama dengan 0,04 dikurang 0,05 sama dengan 0,8. Selanjutnya, tahun 2016, YI per Y aksen sama dengan 135 per 153,3 sama dengan 0,88. Delta YI per delta Y sama dengan 135 dikurang 130 per 130 per 920 dikurang 876 per 876 sama dengan 0,03 per 0,06 sama dengan 0,6. Yang ketiga, retribusi parkir. Tahun 2013, YI per Y aksen sama dengan 110 per 132,83 sama dengan 0,82. Untuk tahun 2014, YI per Y aksen sama dengan 112 per 138,3 sama dengan 0,8. Delta YI per delta Y 112 kurang 110 per 110 per 830 dikurang 797 per 797 sama dengan 0,018 per 0,041 sama dengan 0,439. Untuk tahun 2015, YI per Y aksen sama dengan 116 per 149 sama dengan 0,79. Delta YI per delta Y sama dengan 116 dikurang 112 per 112 per 876 dikurang 830 per 830 sama dengan 0,03 per 0,05 sama dengan 0,6. Untuk tahun 2016, YI per Y aksen sama dengan 120 per 153,3 sama dengan 0,78. Delta YI per delta Y sama dengan 120 dikurang 116 per 116 per 920 dikurang 876 per 876 sama dengan 0,034 dikurang 0,05 sama dengan 0,68. Yang keempat, retribusi objek wisata. Untuk tahun 2013, YI per Y aksen sama dengan 152 per 132,83 sama dengan 0,144. Untuk tahun 2014, YI per Y aksen sama dengan 150 per 138,3 sama dengan 1,08. Delta YI per delta Y sama dengan 150 per 152 per 152 per 830 dikurang 797 per 797 sama dengan 0,013 per 0,041 sama dengan 0,756. Untuk tahun 2015, YI per Y aksen sama dengan 160 per 146 sama dengan 1,09. Delta YI per delta Y sama dengan 160 dikurang 150 per 150 per 876 dikurang 830 per 830 sama dengan 0,06 per 0,05 sama dengan 1,2. Untuk tahun 2016, YI per Y aksen sama dengan 165 per 153,3 sama dengan 1,07. Delta YI per delta Y sama dengan 165 dikurang 160 per 160 per 920 dikurang 876 per 876 sama dengan 0,03 per 0,05 sama dengan 0,6.
Selanjutnya, retribusi izin gangguan. Untuk tahun 2013, YI per Y aksen sama dengan 90 per 132,83 sama dengan 0,6. Untuk tahun 2014, YI per Y aksen sama dengan 96 per 138,3 sama dengan 0,69. Delta YI per delta Y sama dengan 96 dikurang 90 per 90 per 830 dikurang 797 per 797 sama dengan 0,067 per 0,041 sama dengan 1 per 1,63. Untuk tahun 2015, YI per Y aksen sama dengan 100 per 146 sama dengan 0,68. Delta YI per delta Y sama dengan 100 dikurang 96 per 96 per 876 dikurang 830 per 830 sama dengan 0,041 per 0,055 sama dengan 0,74. Untuk tahun 2016 yaitu YI per Y aksen sama dengan 105 per 153,3 sama dengan 0,68. Delta YI per delta Y sama dengan 105 dikurang 100 per 100 per 920 dikurang 876 per 876 sama dengan 0,05 per 0,05 sama dengan 1. Selanjutnya, retribusi izin mendirikan bangunan. Untuk tahun 2013, YI per Y aksen sama dengan 110 per 132,83 sama dengan 0,82. Untuk tahun 2014, YI per Y aksen sama dengan 119 per 138,3 sama dengan 0,86. Delta YI per delta Y sama dengan 119 dikurang 110 per 110 per 820 dikurang 797 per 797 sama dengan 0,081 per 0,041 sama dengan 1,97. Untuk tahun 2015, YI per Y aksen sama dengan 125 per 146 sama dengan 0,85. Delta YI per delta Y sama dengan 125 dikurang 119 per 119 per 876 dikurang 830 per 830 sama dengan 0,05 per 0,055 sama dengan 0,9. Tahun 2016, YI per Y sama dengan 145 per 153,3 sama dengan 0,945. Delta YI per delta Y sama dengan 145 dikurang 125 per 125 per 920 dikurang 876 per 876 sama dengan 0,16 per 0,05 sama dengan 3,2. Berikut adalah pemetaannya. Yang pertama, retribusi pasar. Rata-rata YI per Y aksen sama dengan 1,653. Rata-rata delta YI per delta Y sama dengan 0,874. Maka diperoleh proporsi besar sama 1 dan pertumbuhan kecil sama 1, sehingga retribusi pasar berada pada proporsi potensial. Yang kedua, retribusi parkir di tepi jalan umum. Rata-rata YI per Y aksen sama dengan 0,8825. Rata-rata delta YI per delta Y sama dengan 1,143. Maka diperoleh proporsi kecil sama 1 dan pertumbuhan besar sama 1. Sehingga retribusi parkir di tepi jalan umum berada pada proporsi berkembang. Yang ketiga, retribusi parkir. Rata-rata YI per Y aksen sama dengan 0,7995. Rata-rata delta YI per delta Y sama dengan 0,583. Maka diperoleh proporsi kecil sama 1 dan pertumbuhan kecil sama 1. Sehingga retribusi parkir berada pada proporsi terbelakang. Yang keempat, retribusi objek wisata. Rata-rata YI per Y aksen sama dengan 1,09875.
Rata-rata delta YI per delta Y sama dengan 0,5. Maka diperoleh proporsi besar sama 1 dan pertumbuhan kecil sama 1, sehingga retribusi objek wisata berada pada posisi potensial. Yang kelima, retribusi izin gangguan. Rata-rata YI per Y aksen sama dengan 0,68. Rata-rata delta YI per delta Y sama dengan 1,123. Maka diperoleh proporsi kecil sama 1 dan pertumbuhan besar sama 1, sehingga retribusi izin gangguan berada pada posisi berkembang. Yang keenam, retribusi izin mendirikan bangunan. Rata-rata YI per Y aksen sama dengan 0,86, dan untuk rata-rata delta YI per delta Y sama dengan 2,023. Maka diperoleh proporsi kecil sama 1 dan pertumbuhan besar sama 1, sehingga retribusi IMB berada pada posisi berkembang. Dengan begitu dapat diperoleh persenan dari pemetaan di atas. Yang pertama prima, untuk proporsi prima, untuk posisi prima sama dengan 0, sama dengan 0%. Yang kedua untuk posisi potensial sama dengan 2, sama dengan 30%. Untuk posisi berkembang ada 3 dengan 50%. Dan yang keempat, posisi terbelakang yaitu 1 sama dengan 20%. Soal yang ketiga yaitu, yang pertama, buatlah contoh menghitung potensi retribusi pasar. Pasar Jumat di Kota Selamatan merupakan sebuah pasar milik pemerintah daerah yang buka setiap hari. Diketahui beberapa jumlah kios, luas, dan lapak yang ada di Pasar Jumat. Jumlah informasi dari UPTD Pasar Jumat adalah jumlah kios dan tarif kios. 125 kios dikali 5.000 per hari dikali 365 hari sama dengan Rp228.125.000. Yang kedua, 150 los dikali Rp3.500 per hari dikali 365 hari sama dengan Rp191.625.000. Dan yang ketiga, 575 lapak dikali Rp1.500 per hari dikali 365 hari sama dengan Rp203.312.000. Untuk totalnya yaitu Rp625.065.000. Berdasarkan hasil survei lapangan, rata-rata kios sama dengan 100 ditambah 115 ditambah 120 ditambah 117 ditambah 110 dibagi 5 sama dengan 112,4. Sama dengan 112 kios, hasilnya Rp206.225.000. Untuk rata-rata los sama dengan 145 ditambah 140 ditambah 146 ditambah 138 ditambah 142 dibagi dengan 5 sama dengan 141,8. Sama dengan 141 los dengan rata-rata Rp181.405.000. Untuk rata-rata lapak sama dengan 370 ditambah 372 ditambah 375 ditambah 360 ditambah 365 dibagi 5 sama dengan 368,4 lapak sama dengan Rp202.027.500. Potensi ideal retribusi pelayanan pasar sama dengan Rp589.657.500. Yang kedua, buatlah contoh menghitung potensi retribusi parkir di tepi jalan umum. Datanya itu Jalan Imam Bonjol di Kota X. Panjang jalan kiri dan kanan 2.700 meter, yang bisa digunakan untuk retribusi kiri 2 meter dan kanan 1.500 meter. Yang kedua, bagian kiri untuk roda 4 sepanjang 1.300 meter dan 700 meter untuk roda 2. Bagian kanan roda 4 sepanjang 1.200 meter dan 300 meter untuk roda 2. Yang ketiga, roda 4 menggunakan panjang jalan 4 meter untuk kendaraan roda 2 1,5 meter.
Yang keempat, roda 4 menggunakan waktu parkir 2 jam per parkir. Roda 2, 1,5 jam per parkir. Yang kelima, tarif untuk sekali parkir roda 4 sama dengan Rp3.000 dan untuk roda 2 Rp1.000. Mulai dari jam 7 sampai jam 7 malam. Penyelesaian kiri 300 unit dikali 6 dikali Rp3.000 dikali 365 hari ditambah 200 unit dikali 8 dikali Rp1.000 dikali 365 hari sama dengan 2.555.000.000 rupiah. Penyelesaian kanan 325 unit dikali 6 dikali Rp3.000 dikali 365 hari ditambah 467 unit dikali 8 dikali Rp1.000 dikali 365 hari sama dengan 3.498.890.000 rupiah. Total potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sama dengan 2.555.000.000 ditambah 3.498.890.000 rupiah. Jumlahnya yaitu 6.053.890.000 rupiah. Soal yang ketiga yaitu buatlah contoh menghitung potensi retribusi terminal. Datanya yaitu pemerintahan Kota Saiyo ingin menghitung potensi retribusi terminal dengan objeknya adalah tempat memuat atau menurunkan penumpang bagi mobil penumpang umum dan mobil bus. Hasil beberapa kali hari survei menunjukkan hasil sebagai berikut. Jenis pengujiannya untuk mobil penumpang antar kota, langkah hitungannya 53 unit dikali Rp500 dikali 360 hari, jumlahnya 9.540.000. Untuk mobil penumpang umum tidak dalam trayek, langkah hitungannya 25 unit dikali Rp1.000 dikali 360 hari, jumlahnya 9 juta. Untuk jenis pengujian mobil penumpang umum angkutan kota, 500 langkah hitungannya 56 unit dikali Rp200 dikali 360 hari. Jumlahnya 4.032.000. Untuk kendaraan bermotor jenis umum mobil bus non-ekonomi untuk melayani trayek antar kota. Langkah hitungan 44 unit dikali Rp3.000 dikali 360 hari. Jumlahnya 47.520.000. Untuk mobil bus ekonomi antar kota, langkah hitungannya 41 unit dikali Rp2.000 dikali 360 hari, jumlahnya 59.520.000. Untuk mobil bus angkutan kota, langkah hitungannya 62 unit dikali Rp1.000 dikali 360 hari, jumlahnya 22.320.000. Jumlah keseluruhannya yaitu sebesar Rp151.932.000. Jadi, potensi retribusi terminal dalam setahun adalah Rp151.930.000. Baiklah, hanya sekian presentasi tugas 2 pertemuan 15 mata kuliah manajemen retribusi daerah yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.